Hai, halo cuy. Balik lagi bareng Mimin di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan tetap waras cuy. Tulis di kolom komentar kalian nonton dari kota mana nih. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas tuntas The Anti-Kaiju Wall atau yang dijuluki Wall of Life. Tembok raksasa yang dibangun setelah serangan kaiju yang makin brutal di semesta Pacific Rim. Idenya simple tapi ambisius. Kalau Jaeger mahal dan sering kalah, kenapa nggak bikin tembok raksasa buat nahan kaiju cuy? Beberapa negara itu langsung bergerak dan setuju. Australia, Cina, Amerika, bahkan semua negara membangun dinding baja dan beton super tebal di garis pantai mereka cuy. Tujuannya apa bang? Tujuannya menghentikan kaiju sebelum masuk ke kota, melindungi jutaan warga, dan memberi rasa aman. Makanya dijuluki Wall of Life. Tapi pertanyaannya, apakah tembok setinggi apapun bisa benar-benar menghentikan monster yang datang dari dimensi lain? Jadi pastiin kalian nonton sampai habis cuy. Karena di akhir video kita bakal buka diskusi seru biar bisa debat set bareng di kolom komentar. Oke cuy, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Konsep tembok ini muncul sekitaran tahun 2020. Logikanya itu terdengar sederhana, tapi sebenarnya cukup naif. Para pemimpin dunia percaya satu hal, kalau dindingnya cukup tebal dan cukup kuat, kaiju itu tidak akan bisa menembusnya. Mereka berpikir ini tuh soal fisik, soal beton dan baja. Padahal ancamannya jauh lebih besar dari itu cuy. Pada tahun 2024 ketika frekuensi dan kekuatan serangan kaiju meningkat drastis, bahkan mencapai level kepunahan seperti yang diprediksi oleh Dr. Herman, situasi berubah menjadi panik global. Di bawah tekanan politik dan ketakutan publik, United Nations atau PBB mengambil keputusan besar. Dan itu keputusan yang fatal. Pendanaan untuk program Jaeger dihentikan. Proyek-proyek raksasa yang dipimpin oleh Pan Pacific Defense Corps dipangkas, banyak Jaeger dinonaktifkan. Semua sumber daya dialihkan ke satu proyek masif, yaitu membangun anti-kaiju wall di sepanjang garis pantai negara-negara yang rawan serangan. Alih-alih melawan di garis depan, dunia tuh memilih bertahan di balik beton. Mereka tuh lebih memilih mengurung diri dalam kotak raksasa daripada terus berdiri dan bertarung melawan ancaman yang terus berevolusi. Dan seperti yang kita tahu nih, keputusan itu akan diuji dengan cara yang paling brutal nih cuy. Pembangunan anti-kaiju wall bukan cuma proyek ambisius. Bagi para pekerjanya, ini adalah neraka. Salah satunya adalah Relic Beckett, mantan pilot Deep Sea Danger yang hancur secara mental setelah kematian saudaranya cuy. Dari mengendalikan mesin raksasa di medan perang, dia tuh turun menjadi buruh konstruksi di atas tembok beton. Dan dia bukan satu-satunya. Ada ribuan orang lain yang bekerja dalam kondisi yang menyedihkan. Rasum makan terbatas, jam kerja tuh panjang tanpa ampun kayak kerja rodi mungkin cuy. Angin kencang dan ombak besar menghantam struktur yang belum selesai. Jadi gonjang-ganjing itu temboknya tuh. Gila kan cuy, ngeri pokoknya. Mereka bekerja di ketinggian ekstrim, di puncak tembok yang belum stabil. Satu kesalahan kecil, cuy, itu bisa berarti jatuh ratusan meter. Jadi, setiap detik ada resiko kecelakaan. Setiap hari ada rasa ragu. Ironisnya, para pekerja ini membangun benteng penyelamat umat manusia. Sementara di dalam hati mereka itu muncul pertanyaan, apakah tembok ini benar-benar cukup kuat atau kita hanya menunda kehancuran berikutnya? Mereka itu terus membangun bukan karena yakin, tapi karena tidak punya pilihan lain. 27 Desember 2024, hari di mana semua janji para politikus runtuh dalam hitungan jam. Kaiju kategori 4 bernama Mutafor muncul di lepas pantai Sydney. Seluruh dunia menonton. Kamera berita menyorot langsung ke tembok anti-kaiju wall. Orang-orang menahan napas. Inilah momen pembuktian. Apakah Wall of Life benar-benar bisa menyelamatkan umat manusia? Jawabannya tentu saja tidak. Kurang dari 2 jam, hanya hitungan waktu yang dibutuhkan Mutafor untuk menembus tembok yang dibangun bertahun-tahun dengan biaya triliunan dolar. Dia tuh menerjang merobek beton bertulang
seperti kertas basah. Struktur yang katanya tak tertembus itu retak lalu runtuh. Tembok yang seharusnya melindungi justru berubah menjadi jebakan maut. Jutaan warga Sydney terperangkap di baliknya. Hari itu membuktikan satu hal yang pahit. Kaiju tidak bermain sesuai logika manusia. Dan beton setebal apapun bukan jawaban untuk makhluk yang berevolusi untuk menghancurkan. Kegagalan total di Sydney langsung memicu kemarahan global. Rakyat turun ke jalan. Protes meledak di berbagai negara. Orang-orang merasa dibohongi. Para pekerja di Alaska yang masih membangun bagian lain dari anti-kaiju wall mulai saling bertanya, "Bang, untuk apa kita membangun ini cuy? Kalau satu kaiju aja bisa menembusnya dalam 2 jam, capek anjing." Nah, kepercayaan publik mulai runtuh. Keyakinan pada proyek ini mulai retak cuy, hancur. Sama seperti beton di Sydney. Namun, yang mengejutkan, banyak politikus tetap bersikeras. Mereka itu berdalih, itu tuh hanya kegagalan lokal. Strukturnya perlu diperkuat. Proyek ini tetap solusi terbaik. Masih keras kepala nih. Padahal, bukti kehancuran sudah jelas di depan mata. Anti-kaiju wall yang digagas di era Pacific Rim perlahan berubah menjadi simbol harapan, menjadi simbol penyangkalan. Baru setelah perang kaiju benar-benar berakhir nih, setelah bridge ditutup dan ancaman utama dihentikan, proyek ini resmi dihentikan selamanya. Tembok ini tidak pernah menyelamatkan dunia. Umat manusia itu tidak selamat cuy. Ini justru menjadi monumen atas ketakutan manusia yang salah sasaran. Bukti bahwa kadang kita tuh memilih bersembunyi daripada alih-alih menghadapi ancaman secara langsung. Anti-kaiju wall mengajarkan kita satu hal penting nih cuy. Di hadapan ancaman yang terus berevolusi, bersembunyi di balik tembok yang hanya menunda kehancuran, itu tuh salah besar cuy. Beton bisa retak, baja bisa patah, tapi ancaman yang belajar dan terus berkembang akan selalu mencari celah. Semesta Pacific Rim itu menunjukkan bahwa satu-satunya cara untuk benar-benar bertahan bukanlah bersembunyi, melainkan melawan balik. Itulah kenapa pada akhirnya dunia tuh kembali mendukung Pan Pacific Defense Corps atau PPDC dan program Jaeger. Karena menghadapi monster raksasa itu butuh raksasa juga nih cuy. Sekarang giliran kalian. Menurut kalian, apakah ide membangun anti-kaiju wall murni kebodohan total? Atau justru bentuk keputusasaan manusia yang tidak punya lagi pilihan pada saat itu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like and subscribe dan share video ini cuy. Dah.